diagram. Nah, langsung muncul ya. Di sini keterangan bulan, kemudian bulannya ada bulan Januari, Februari, Maret. Halo, selamat datang lagi di channel Profesor Saham. Selamat tahun baru 2024 buat subscriber maupun buat follower di Twitter. Dan ya, semoga tahun 2024 ini semakin baik dan semakin hal positif datang ke diri kita, oke? Dan juga dapat pelajaran dari tahun sebelumnya. Oke lah. Oke, agak udah lama ya udah nggak bikin konten, dan ini memulai lagi buat bikin konten. Dan konten pertama di tahun 2024 ini adalah bagaimana membuat chart seperti ini ya. Membuat data statistik performa portofolio kita dari tahun-tahun sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, nah ini adalah contoh ya performa portofolio. Nanti kita akan membuat menggunakan spreadsheet ya. Bagi yang udah tahu ya, kita akan menggunakan spreadsheet dan mengubah angka-angka tersebut menjadi diagram grafik seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita langsung ke buat spreadsheet yang baru. Check it out. Oke, nah sekarang kita sudah berada di spreadsheet yang baru. Jadi di sini masih kosong ya. Jadi kita kasih nama dulu. Ini adalah portofolio. Oh, oke, tunggu. Gue lihat dulu udah udah terrecord ya. Oke, di sini portofolio kita kasih nama, kemudian di bawahnya kita kasih tahun untuk 2024. Oke. Nah, jadi sebelum kita membuat grafiknya, kita harus memasukkan dulu nilai-nilai yang ada di grafik tersebut. Nah, jadi apa saja yang perlu kita kasih? Pertama itu adalah kita masukkan variabel bulan. Jadi nanti akan ada beberapa bulan di dalam portofolio ini. Nah, tapi untuk mempersingkat waktu, karena di sini hanyalah video tutorial, kita kasih 3 bulan aja. Pertama itu adalah Januari. Kemudian bulan kedua Februari. Kemudian bulan ketiga itu adalah Maret. Nah, bulannya ini. Jadi kita akan membuat 3 bulan ya sebagai datanya. Kemudian kita akan masuk ke performa. Nah, performa ini adalah growth dari 3 bulan ini ya, apakah dia naik atau turun. Nah, di sini pertama itu adalah performa IHSG. Kita akan melihat, kita akan membandingkan nilai portofolio kita dengan nilai IHSG kita. Kemudian kita masukkan porto kita, portofolio all. Nah, ini adalah portofolio yang semuanya ya. Kemudian ini adalah nilai porto. Kemudian di sini adalah cash dari portofolio kita. Nah, jadi udah ada. Oke, kurang satu ya. Di sini adalah performa portofolio kita. Nah, jadi di sini ada 5 data yang akan kita masukkan. Di sini kita mengarang aja ya datanya, tidak harus mesti karena ini belum kejadian. Anggap aja kita IHSG di Januari itu di 7.000 pas. Nah, di sini saya kelupaan satu lagi ya, yaitu data IHSG. Jadi performa IHSG ini bukan 7.000 tapi nilai IHSG. Nah, itu di 7.000. Kemudian porto all ini tidak kita masukkan dulu. Kita lihat dulu nilai portofolio kita. Anggap saja kita punya modal itu 10 juta atau 1 juta lah dulu ya. 1 juta. Ini adalah 1 juta ini yang udah dibelikan saham ya. Kemudian cashnya itu ada sekitar 500.000. Nah, jadi ini adalah total dari modal kita untuk tahun 2024 Januari ini. Kemudian kalau kita gabungkan nilai cash sama nilai saham yang udah kita beli, yaitu
2 ditambah dengan G2, maka jadinya 1.500.000. Oke. Ini kita RP kan. Nah, untuk IHSG tidak usah, kita rapikan. Oke. Nah, di sini kita akan, ini belum bisa diisi ya. Jadi isinya 0 aja performanya. Kemudian kita akan masuk ke nah ini baru bisa kita cari performanya setelah 1 bulan kemudian, yaitu di bulan Februari. Anggap aja di bulan Februari ternyata IHSG itu naik 7.100. Kemudian nilai porto kita juga bertambah jadi 1.100 ya. Oke, di sini juga cashnya itu nggak ada kita pakai, jadi tetap 500.000. Nah, jadi di sini seharusnya, nah dia udah otomatis ya. Jadi 1.600.000 ya, karena nilai portofolio kita ini ternyata naik gitu. Kemudian kita akan masukkan ke rumus rumus growth, yaitu adalah nilai IHSG. Ini adalah performa IHSG ya, yaitu D1. D2. Masukkan dulu kurung. Kemudian kita kurangi dengan D3 yang sekarang ya. Kemudian dapat hasilnya. Kemudian dibagi dengan nilai yang ini saya terbalik ya. D3 nilai yang sekarang, yaitu dikurangi dengan nilai yang sebelumnya. Kemudian dibagi dengan nilai yang sebelumnya, maka kita akan mendapatkan nilai. Nah, ini belum kita persenkan, jadi kita persenkan. Nah, kelihatan ya, dia naiknya 1,43%. Naiknya sekitar 1%. Nah, ini rumusnya udah otomatis, maka kita akan masukkan saja nilainya untuk yang porto kita. Jadi kalau kita persenkan, dia naiknya sekitar 6,67%. Oke, udah masuk. Kita masukkan lagi data berikutnya, yaitu nilai IHSG-nya ternyata dia turun 6.900. Kemudian porto kita juga ikut turun jadi 1.400. Bukan 1.400, tapi jadi 900.000 ya di sini. Kemudian di sini tetap 500. Oke, nah jadi emang kita nggak pernah pakai uang cashnya ya, anggap aja nggak pernah pakai. Kemudian kita langsung aja masukkan rumus jadi 1.400.000. Jadi di bulan Maret ternyata uang kita itu turun ya guys ya. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu adalah D4. Ini adalah nilai IHSG sekarang dikurangi dengan nilai IHSG sebelumnya, itu D2 yang awal ya. Kemudian dibagi dengan D2. Nah, maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini, minus ya. Kemudian kita jadikan persenan gitu. Dikali 100 dia akan jadi minus 1,43%. Begitu juga dengan nilai sebelumnya, nilai portofolio kita akan jadikan persen. Nah, itu juga minusnya minus 6,67% ya. Jadi minusnya 6%-an. Nah, ini udah dapat kita datanya, maka kita akan menjadikan dia, kita cukup mengambil datanya itu, kita perlunya yang nilai performa ini aja ya. Jadi sampai sini aja. Untuk nilai IHSG sama cash nilainya ini nggak usah kita masukkan, kita hanya mau melihat performanya. Kemudian di sini ada bulannya. Oke, kita masuk ke diagram. Nah, langsung muncul ya. Di sini keterangan bulan, kemudian bulannya ada bulan Januari, Februari, Maret. Nah, kelihatan ya di sini ini performa IHSG. Nah, ini dia naik. Kemudian ini portofolio kita. Nah, ini bisa kita atur ya warnanya. Mau yang porto kita warna biru juga bisa. Nah, kita mau jadi warna apa? Hijau bisa. Kemudian IHSG mau kita ganti menjadi merah juga bisa.
Oke, begitu ya. Dan juga ini juga bisa diubah-ubah namanya. Nah, ini portofolio, ini IHSG. Oke, nah jadi itu ya, bagaimana cara membuat chartnya. Nah, kalau mau dipisahkan juga bisa ya. Jadi di sini download juga bisa ini. Pindahkan ke sheet sendiri. Nah, jadi dia akan berpindah lebih luas ya ke sheet berikutnya. Nah, ini yang nilainya tadi. Kemudian ini fokus ke chartnya gitu. Chart performa. Nah, kalau lihat dari sini juga jadi lebih gede. Jadi kita bisa lihat semakin panjang dia akan semakin berliku-liku ya nilainya. Jadi dengan ini kita bisa melihat atau memantau pergerakan dari investasi kita gitu, sejauh mana pertumbuhannya atau malah menjadi minus dari modal sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan modal sebelumnya, kita lihat pertumbuhannya dari modal yang sekarang itu, apakah dia naik atau turun. Jadi kita bisa melihat kecocokan juga ya. Jadi dengan metode ini atau dengan chart ini kita bisa melihat sebagai misalnya kita mau portofolio yang terkonsentrasi, nah, atau kita mau cari saham-saham yang dividen gitu. Kita bagi portofolionya itu, kita bandingkan gitu, mana yang performanya itu lebih bagus gitu, yang cocok dengan pribadi kita. Oke, cuman untuk kekurangan ini ya, semisal kalian top up, nah itu kan bakal otomatis termasuk gitu. Nah, itu mungkin akan di video yang berbeda ya saya jelaskannya, bagaimana supaya nilai yang top up kita itu juga nggak tercampur gitu, atau yang kita ambil gitu ya, tidak termasuk ke performa ini. Karena kalau pakai ini tentu saja dia performanya akan mengikut gitu. Kalau kita top up dia otomatis setambah kan nilai cashnya atau nilai portofolionya. Oke, nah itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.